Sebelum memulai mediasi, mengatur layout ruangan mediasi. Mediasi adalah sebuah forum di mana para pihak saling berdialog, berkomunikasi, untuk mencari titik temu agar tercapai kesepakatan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Sebelum memulai mediasi, mengatur layout ruangan mediasi. Mediasi adalah sebuah forum di mana para pihak saling berdialog, berkomunikasi, untuk mencari titik temu agar tercapai kesepakatan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Setelah mediator menyiapkan hal-hal penting terkait dengan penataan ruang mediasi, sebagaimana maka hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mediator harus menata dan mempersiapkan diri serta pembawaannya, karena kelancaran mediasi akan sangat bergantung kepada kemampuan mediator tersebut. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu memulai mediasi, yaitu memulai diskusi pertemuan bersama, mendengarkan pihak tergugat, kemudian melanjutkan diskusi pada pertemuan bersama, menanyakan pihak tergugat sebagai konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menghadiri forum mediasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aliatus Sariroh. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Ibu Alia. Yang dimana saya di sini sebagai mediator atas perkara antara Bapak dan juga Ibu. Sebelumnya nanti dari penggugat dan juga tergugat bisa menyampaikan perkenalkan terlebih dahulu. Dari Bapak penggugat, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya bertempat tinggal di Desa Lemah, Kelurahan Petungan, Kota Semarang. Saya di sini sebagai penggugat. Terima kasih. Dan perkenalkan, nama saya Ana Fitriani, asal dari Desa Dombo, Kecamatan Sayong, Kabupaten Demak. Saya di sini sebagai tergugat. Terima kasih. Sebelum kita mulai forum mediasi kali ini, saya jelaskan terlebih dahulu. Mediasi kali ini adalah proses untuk menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan, saling berdialog, berdiskusi, komunikasi, bagaimana mencapai solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Sehingga harapannya setelah mediasi kali ini perkara sudah selesai dan antara penggugat dan juga tergugat bisa berdamai, tidak melalui jalur hukum, jalur pengadilan lagi. Untuk nantinya saya harap kepada Bapak maupun Ibu, ketika salah satu pihak menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ceritanya atau apa yang dikeluh kesahkannya, salah satu pihak yang lainnya jangan menyela, gitu ya. Begitupun ketika saya, supaya nanti berjalan mediasi ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi jangan terlalu formal, kita santai saja, karena mediasi ini kan forum kita untuk berkomunikasi lah, musyawarah seperti itu. Jangan sampai ada ketegangan di antara kita. Kemudian mulai dari Bapak Aziz menyampaikan versi cerita tentang proses kecelakaannya itu bagaimana. Dari Bapak Aziz terlebih dahulu selaku penggugat. Sebelumnya akan saya sampaikan kejadian yang sebenarnya. Begini Ibu mediator, tepat 2 bulan yang lalu, itu tepatnya hari Senin, saya itu berada di lampu merah, tepatnya di Genu itu. Pas saya mau belok ke kiri ke arah Kali-Kali, tiba-tiba dari arah belakang mobil saya itu ada motor lewat. Nah, motor lewat itu mendempet mobil saya dari belakang, terus motor tersebut jatuh. Saya juga kaget waktu itu. Nah, akhirnya saya lihat mobil saya itu
yang rusak itu spion sama goret-goretan di mobil. Nah, si Mbak Ana ini sudah ada itikat mau mengganti karena beliau waktu itu ada acara yang mendesak. Beliau cuma menyerahkan kartu identitas saja. Tetapi pada waktu saya tunggu seminggu, katanya beliau mau menghubungi saya, kok tidak ada kabar atau gimana. Ya saya sebagai orang yang dirugikan, ya saya kan khawatir toh. Akhirnya saya tunggu sampai beberapa hari, berminggu-minggu kok tidak ada kabar. Akhirnya Ibu Ana ya terpaksa saya laporkan ke pengadilan. Ceritanya begitu. Untuk tuntutan kepada Ibu Ana? Untuk tuntutannya saya minta ganti rugi sesuai dengan apa yang beliau lakukan terhadap kerusakan di mobil saya. Kira-kira untuk biayanya itu kurang lebih sekitar 20 jutaan. Itu sebelumnya saya sudah konfirmasi ke bengkel kepercayaan saya. Kata mekaniknya itu habisnya itu ya sekitar 20 jutaan itu. Dan saya minta segera dibayar secepatnya. Terima kasih Bapak Aziz selaku penggugat. Kemudian mari kita dengarkan dari Ibu Ana selaku tergugat, bagaimana dari cerita dari Ibu Ana dan apa yang menjadi keluh kesahnya terhadap gugatan ini. Ya memang kejadiannya itu benar. Waktu itu saya yang menyerempet mobilnya Bapak Aziz. Ya, tapi kejadian itu juga saya tidak sengaja begitu, karena saya keadaan terburu-buru untuk ke kampus sidang skripsi. Dan memang Bapak Aziz beberapa minggu yang lalu memang sudah menghubungi saya. Dan mohon maaf karena Bapak Aziz ini tidak sabaran dan terlalu menuntut, tuntutannya itu terlalu besar. Dan saya rasa itu kita berdua juga mengalami kerugian yang sama gitu loh. Bapak Aziz mobilnya rusak dan motor saya rusak, tapi saya juga luka-luka gitu. Memang itu yang kesalahan saya, tapi yang namanya nasib kan kita tidak ada yang tahu begitu. Nah, untuk itu saya minta kepada Bapak Aziz untuk bisalah dikurangin gitu tuntutannya. Kalau segitu mungkin saya nggak bisa karena saya juga masih mahasiswa dan untuk tempo waktunya saya juga tidak bisa kalau cepat-cepat gitu. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu mengajukan dan mengembangkan solusi pemecahan masalah. Jadi di sini sudah saya ambil 2 poin bahwa yang pertama untuk menyelaraskan terkait dengan jumlah tuntutan. Nah, di sini posisinya Ibu Ana sebagai tergugat sudah mengakui bahwa dirinya memang lalai gitu kan. Tetapi di sini Ibu Ana sudah bertanggung jawab, sudah ada itikat baik, dan saya lihat ada 2 poin. Yang pertama untuk menyelesaikan terkait dengan jumlah dari tuntutan, bagaimana negosiasinya yang baik. Kemudian yang kedua proses pembayarannya bagaimana. Tuh, bagaimana, betulkah? Iya. Dari Bapak Aziz? Iya. Jadi nanti ini saya tawarkan kita mau berunding tentang jumlah dulu baru proses, atau proses pembayaran baru jumlah. Berhubung saya yang di sini yang dirugikan, ya bagaimana kalau saya minta jumlah pembayaran dahulu besarnya berapa, setelah itu proses pembayarannya gitu. Bapak setuju? Setuju. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu melanjutkan pembicaraan pada pertemuan bersama dan berusaha mengerucutkan pilihan-pilihan pemecahan masalah untuk mencapai kesepakatan. Ini Bu ya, itu mobil saya itu bukan mobil murahan yang kayak mobil kelas 100 atau 200. Itu mobil saya itu di atas 1M Bu, itu terus terang saya itu. Nah, berhubung ini saya ngasih harga 15 juta
Ibu Ana nggak mau, ya saya juga nggak mau lah, Bu. Mobil saya itu pertama itu spionnya itu rusak, terus yang sebelah mobil saya itu beret-beret juga bonyok. Menurut saya harga yang saya tawarkan 15 juta itu nggak terlalu kemahalan, juga nggak terlalu murah, Bu. Menurut saya itu sudah standar untuk sekelas mobil yang harganya di atas 1 M itu. Jadi masih belum tetap 15 juta. Ya, yang jelas saya tidak mau untuk dikurangin gitu. Dari Bu Ana bagaimana dengan 15 juta dengan alasan Bapak Aziz? Jujur saya masih keberatan. Soalnya saya di sini juga sebagai korban karena motor saya juga rusak dan saya juga luka-luka. Untuk buat periksa saya juga. Seperti itu. Mungkin bisa dikurangin lagi untuk jadinya berapa juta gitu, dan untuk pembayarannya saya bisanya untuk mencicil. Soalnya tidak bisa langsung, kalau suruh cepat-cepat untuk bayar semuanya saya tidak bisa. Pengen Bapak Aziz masih tetap 15 juta, dari Bu Ana pengen diturunin lagi. Bagaimana kalau 15 juta itu saya tawarkan lagi? Jujur kalau masih segitu dan Bapak Ais tidak mau menurunkan, mohon maaf Bapak Ais, saya tidak bisa kalau untuk membayar sebesar itu, karena saya di sini juga masih mahasiswa dan saya juga masih butuh biaya banyak untuk wisuda saya, juga kebutuhan hidup saya, seperti itu. Dan saya di sini juga kan mengalami kerusakan juga, motor saya rusak dan saya juga luka-luka, seperti itu. Jadi saya mohon kepada Bapak Ais untuk bisa menurunkan lagi tuntutannya, jangan sebesar itu, begitu. Bagaimana saya kembali kepada Bapak Aziz? Intinya Ibu Mediator, saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya. Saya tidak mau kalau pembayaran 15 juta itu dikurangi. Berhubung saya di sini juga korban, saya juga mengalami kerugian banyak, Bu. Terus terang saya nggak mau. Baik. Tahapan selanjutnya yaitu mengantisipasi deadlock. Dalam situasi apakah pertemuan terpisah perlu dilakukan dan bagaimana cara menerangkan kaukus dengan baik sebelum melakukannya? Apakah kelebihan dan kekurangan pertemuan terpisah atau kaukus dan pertemuan bersama? Tahap yang selanjutnya yaitu apakah hal yang harus diperhatikan dalam pertemuan terpisah dan bagaimana cara menggali pilihan-pilihan penyampaian hal-hal yang terungkap dalam pertemuan terpisah atau kaukus kepada pihak lawan sengketa. Pertemuan pada hari ini sepertinya belum menemukan titik untuk jumlah daripada tuntutan yang baik antara kedua belah pihak. Jadi mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu dan kita tunda esok hari untuk kita sepertinya perlu mengadakan kaukus pertemuan terpisah, saya dengan penggugat, saya dengan tergugat, supaya nanti suasana bisa lebih fresh besok, kemudian bisa lebih tahu apa yang sebenarnya terbaik untuk proses kali ini, untuk sengketa kali ini. Begitu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, saya ikut aja. Terima kasih. Tahapan yang selanjutnya yaitu kaukus atau melaksanakan pertemuan terpisah antara si penggugat dan si tergugat. Bu Ana, sekarang coba dijelaskan kepada saya sebenarnya apa yang Bu Ana inginkan dan apa yang Bu Ana rasakan. Jadi begini Bu Alia, mengapa saya tidak mau membayar untuk tuntutan dari Bapak Ais sebesar itu? Jujur karena di rumah saya juga, karena saya ini masih anak kuliah dan orang tua saya juga sedang sakit, pasti kan juga membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sedangkan saya kuliah juga mencari biaya sendiri. Jadi kalau untuk membayar uang tuntutan sebesar itu saya tidak bisa, karena saya harus punya tanggungan untuk membayar wisuda saya, karena itu untuk wisuda saya juga masih meminjam uang teman saya, seperti itu. Jadi jujur untuk membayar sekaligus langsung untuk di Pak Aziz itu saya tidak bisa, karena mungkin saya kan harus
ada mencicil juga yang punya teman saya tadi. Jadi mungkin begini, kalau misal saya membayar tapi saya minta dikurangi lagi uangnya dengan cara saya membayarnya dicicil seperti itu. Kalau ibu anak pengen dikurangi itu sampai berapa, Mbak? Ibu anak bisa membayar? Ya mungkin sekitar 10 juta lah. Kan kalau 15 juta itu masih terlalu tinggi bagi saya, seperti itu. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu melanjutkan kaukus atau pertemuan terpisah, yaitu mendengarkan pihak penggugat. Terima kasih Bapak Aziz sudah mau bertemu lagi di podcast kaukus kali ini. Nah, sekarang coba Bapak Aziz jelaskan kepada saya apa yang Bapak Aziz rasakan dan apa yang Bapak Aziz inginkan. Begini Bu ya, tapi Ibu jangan bilang-bilang ke Ibu Ana ya, sebetulnya itu saya di rumah itu punya tanggungan, yaitu mobil saya itu sebetulnya itu kredit, dan saya di kerjaan itu gajinya juga pasang surut, alias maksudnya itu tidak menentu Bu. Makanya saya ingin secepatnya dibayar terkait kerusakan mobil tersebut, dan mungkin saya menawarkan kalau bisa mungkin dicicil di awal, mungkin dikasih jaminan berupa entah surat tanah atau surat apalah gitu, mungkin begitu Bu. Dengan nominal yang masih sama 15 juta keinginan Bapak. Ya saya mintanya ya 15 juta tersebut, tetapi bayarnya secara cicil itu, dan disertai berupa surat jaminan itu. Cicilannya dalam jangka waktu berapa lama? Mungkin 6 bulan, mungkin 6 bulan saya kira tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat itu, mungkin untuk biaya 15 juta itu. Kalau untuk tadi Bapak sudah berkenan untuk dicicil selama 6 bulan, kira-kira per bulannya Bapak pengennya berapa? Saya minta 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa dicicil sebesar 3 jutaan. Nanti bulan pertama 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta. Setelah itu bulan keempat, 5, 6 itu bisa dicicil 2 jutaan. Berarti Bapak inginnya tetap 15 juta dengan cicilan selama 6 bulan, kemudian dengan 3 juta, 33, 222, dan juga dengan jaminan. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu kesepakatan perdamaian antara si penggugat dan si tergugat. Baik Bapak Ibu, Ibu Ana, Bapak Aziz, untuk menindaklanjuti tentang proses kaukus kemarin, ini saya sampaikan poin-poin yang diinginkan dari kedua belah pihak. Dari Ibu Ana selaku tergugat itu minta supaya dikurangi lagi paling tidak 10 juta dari Ibu Ana dan prosesnya cicil seperti itu. Nah, ini saya sampaikan juga keinginan dari Bapak Aziz kepada Ibu Ana, yaitu tetap 15 juta tetapi dicicil selama 6 bulan. 3 bulan awal selama sebesar 3 jutaan, kemudian 3 bulan terakhir 2 jutaan. Namun ini disertai dengan jaminan, mungkin berupa BPKB, STNK atau apa. Seperti itu keinginan dari Bapak Aziz. Nah, ini bagaimana saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Aziz dengan keinginan Ibu Ana. Sebetulnya begini Bu ya, itu saya sebetulnya mobil yang saya miliki itu sebetulnya mobil angsuran Bu, dan kerjaan saya itu sebetulnya juga gajinya tidak menentu, pasang surut. Makanya saya kemarin tidak bilang sama Ibu punya kondisi keuangan yang kurang stabil. Nah, makanya saya minta secepatnya. Cuman
saya tawarkan tadi yang dikatakan Ibu mediator, saya mintanya seperti itu. Baiklah, kalau memang Bapak Ayis kekeh tetap minta untuk saya mengganti rugi sebesar 15 juta dengan cara dicicil selama 6 bulan, ya sudah, saya setuju saja. Mungkin biar cepat selesai juga kasus ini. Seperti itu Ibu mediator. Berarti setuju dengan proses yang diajukan oleh Bapak Ajis berikut dengan BPKB ataupun jaminan nantinya. Ya. Tahapan yang selanjutnya yaitu sidang pembicaraan putusan atau akta perdamaian berdasarkan laporan dari hakim mediator dan para pihak telah menandatangani kesepakatan perdamaian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya mengambil poin bahwa yang pertama terkait dengan jumlah nominal tuntutan, bahwa Bapak Aziz maupun Ibu Ana sudah sama-sama setuju dengan nominal 15 juta, betul? Iya. Kemudian poin yang kedua tentang proses pembayaran itu sudah diterima oleh Ibu Ana, menyetujui permintaan Bapak Aziz untuk dicicil selama 6 bulan dengan jumlah 3 bulan pertama 3 juta dan 3 bulan terakhir 2 juta, betul? Iya. Disertai dengan adanya jaminan, betul? Iya. Dan dimulai bulan depan, yaitu bulan Februari. Iya. Baik, saya kira cukup pertemuan pada hari ini. Kita lanjutkan pertemuan untuk esok hari dan semoga esok hari bisa lebih lancar lagi. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya Ibu Ana dan juga Bapak Aziz telah bertemu kembali di proses kesepakatan perdamaian. Namun sebelum kita berlanjut, terlebih dahulu saya bacakan dan saya sampaikan mengulas kembali poin-poin yang telah disepakati bersama di pertemuan yang lalu. Bahwa yang pertama, Ibu Ana telah bersedia untuk membayarkan jumlah nominal uang tuntutan dari Bapak Aziz sejumlah 15 juta. Betul, Ibu? Iya. Oke. Kemudian yang kedua belah pihak sama-sama setuju bahwa proses pembayaran dalam hal ini secara cicil dalam kurun waktu 6 bulan, 3 bulan pertama 3 juta, 3 bulan terakhir 2 jutaan, dan disertai dengan jaminan. Betul? Iya. Bapak Ibu, di dalam kesepakatan perdamaian ini perlu dicantumkan keputusan tentang gugatan. Apakah gugatan ini akan dicabut atau dikukuhkan? Sebelumnya saya mau tanya itu maksudnya dicabut dan dikukuhkan itu gimana ya? Saya kurang paham. Jadi kalau di dalam kesepakatan perdamaian ini menyebutkan bahwa gugatan dicabut, maka gugatan ini hanya selesai di antara kedua belah pihak. Artinya mengikat Bapak dan Ibu saja. Dalam hal ini berarti kesepakatan perdamaian tidak berlaku di mata pengadilan. Artinya kalau di kemudian hari ada yang melakukan wan prestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan ini, maka Bapak maupun Ibu bisa mengajukan gugatan lagi, tidak meneruskan yang sekarang. Oh ya, kalau dalam kesepakatan dicantumkan bahwa gugatan dicabut. Tapi apabila disebutkan bahwa gugatan ini dikukuhkan, maka akta perdamaian ini bersifat resmi, mengikat Bapak dan Ibu atas nama pengadilan. Seperti itu. Jadi semisal ke depan ada yang melakukan prestasi pelanggaran, maka bisa langsung dieksekusi oleh pengadilan, tidak perlu mengajukan gugatan lagi. Baiklah Bu, kalau begitu saya minta yang dikukuhkan di pengadilan aja tuh, ya supaya menjaga kehati-hatian lah di antara kita berdua itu. Ibu Ana bagaimana? Ya, saya setuju. Baik. Saya bacakan lagi terkait dengan poin-poin bahwa Bapak dan Ibu sama-sama setuju
untuk pembayaran sebesar 15 juta, kemudian dengan sistem cicilan selama 6 bulan, mulai bulan depan yaitu Februari, 3 bulan pertama 3 jutaan, 3 bulan terakhir 2 jutaan, dan gugatan ini dikukuhkan oleh pengadilan. Begitu Bapak Ibu? Oke. Dengan ini saya nyatakan mediasi selesai, namun sebelum itu saya minta antara penggugat dan juga tergugat untuk bersalaman, berjabat tangan, supaya meredam emosi, sehingga harapannya ke depan tidak ada dendam-dendam lagi. Maafkan saya.